1061. Di dunia sekarang, hanya senjata Kaisar Dao Ekstrim yang dapat mengancam kuali hijau. Bahkan artefak suci pun tidak berguna, tidak dapat mengaktifkannya. Pada saat ini, ia melayang ke atas dan ke bawah di dalam tubuh Ye Fan sambil mengalir dengan cahaya abadi dan pancaran sinar keberuntungan yang cemerlang. Itu membentuk penghalang cahaya di permukaan tubuh Ye Fan, dan menghalangi niat membunuh yang mengerikan. Kepala rambut biru kilin api berkibar-kibar, seolah-olah kilin biru sejati telah hidup kembali. Ia meraung dengan bangga di antara langit dan bumi, mengeluarkan suara gemuruh yang besar yang membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Membuka. Api kilin meraung keras. Sebuah tinju menghantam ke depan, membawa jejak Grid Dao. Seolah-olah 9 lapisan langit terbelah, mengelilingi Ye Fan di bawah. Darah biru di tubuhnya mendidih, dan senjata Kaisar kuno menjadi satu dengannya. Dia meninju, mengincar kepala Ye Fan. Serangan semacam ini tidak dapat dibayangkan. Bang! Ye Fan mengacungkan tinjunya, dan cahaya cemerlang muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Aura tinju yang sangat kuat dan kuat keluar, terbungkus dalam lapisan kecemerlangan. Kuali hijau secara otomatis melindungi dirinya sendiri, melawan kekuatan Kaisar kuno. Sinar petir menyambar ke segala arah di antara tangan dan jari keduanya. Suara kaca terdengar, sambaran petir biru dan pancaran cahaya abadi merobek kehampaan. Tempat ini sangat menakutkan, berubah menjadi lubang hitam raksasa. Seluruh langit lenyap, berubah menjadi jurang hitam. Itu hancur tak bisa dikenali lagi, meledak sedikit demi sedikit, berubah menjadi tanah kehampaan. Ruang dimensional melahap segalanya. Ye Fan dan Fire Kilin keduanya mundur, saling memandang dengan tidak percaya. Mereka berdua merasa ada yang salah dengan senjata Kaisar pihak lain, mungkin itu tidak nyata. Boom! Huo Lin Er telah membantai di sini. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kakaknya, jadi dia menggunakan kartu truf yang dia bawa ke selatan kali ini. Namun, dia masih tidak bisa membunuh musuh besar ini. Ini cukup membuatnya khawatir. Cahaya biru memusnahkan langit dan bumi, dan sejumlah besar energi kacau memenuhi udara. Kekuatan kuas Huo Lin Er begitu kuat hingga membuat tulang dan tubuh seseorang bergetar. Bang! Ye Fan dan tangannya yang ramping seperti batu giok bertabrakan secara langsung. Segala macam pola jalan agung menyebar, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Jika bukan karena cahaya surgawi yang meluap dari kuali hijau yang menutupi tubuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Senjata Kaisar kuno lainnya. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Gua Api Kilin memiliki dua senjata Kaisar kuno? Ini agak tidak realistis. Huo Lin Er juga mengungkapkan ekspresi aneh. Rambut panjangnya yang berwarna biru air berserakan, matanya cerah dan putih. Dia juga menemukan bahwa tubuh orang ini bukanlah senjata Kaisar yang sebenarnya. Agak aneh. Mungkinkah sama dengan kita? Ekspresi Fire Kilin acuh tak acuh saat dia berbalik untuk melihat adik perempuannya, dan dia memiliki jawaban kasar di dalam hatinya. Boom! Keduanya menyerang lagi, menyerang dengan mematikan. Kubah langit di tempat ini benar-benar meledak, menjadi hamparan kekacauan utama, terisolasi dari dunia luar. Tinju Ye Fan terus bertabrakan dengan telapak tangan dan jari mereka. Puluhan ribu jejak jalan agung muncul, berbenturan langsung dengan sepasang saudara kandung yang tak terkalahkan ini. Kekuatan Kaisar kuno sangat menindas, hampir mencekik. Itu bukan senjata Kaisar kuno yang asli. Itu tiruan dari senjata terlarang. Pada akhirnya, Ye Fan akhirnya menemukan jawabannya. Ini adalah jenis kemampuan menentang surga yang membutuhkan material ilahi langka untuk membangunnya. Namun, itu hanya bisa digunakan beberapa kali sebelum hancur dengan sendirinya. Suara mendesing. Setelah serangan terakhir, mereka berpisah. Huo Lin Er dan Huo Qizi bingung. Mereka yakin Ye Fan tidak memiliki senjata raja yang sebenarnya, tapi mereka tidak tahu apa itu. Muncul. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari kejauhan. Batas waktu tubuh Dao Ye Fan telah habis. Itu berubah menjadi untaian udara jernih dan menghilang ke kubah langit. Huang Sudao langsung kehilangan lawannya. Dia tertegun, lalu matanya menjadi dalam. Tubuhnya tersembunyi di dalam jejak Dao, sulit dilihat dengan jelas. Dunia kembali damai. Energi kekacauan menghilang dan dunia menjadi stabil. Beberapa orang saling berhadapan dan muncul kembali di kubah langit. Tidak ada yang mengatakan apapun. Baru saja, mereka menggunakan kekuatan Dao ekstrim, tapi semuanya dilepaskan melalui tangan dan jari mereka. Mereka tidak benar-benar mengaktifkan artefak abadi, jadi kekuatan yang mereka tampilkan kurang dari 1/10.000. Itu tidak menyebar ke segala arah, atau bahkan lengan mereka sendiri tidak akan mampu menahan fluktuasi yang kuat. Terlebih lagi, mereka bertarung dalam kekacauan yang mendasar, sehingga Divine Sense yang tajam dari para penonton tidak dapat mendeteksi mereka. Akibatnya, meskipun beberapa orang merasakan jantung berdebar sesaat, mereka tidak tahu bahwa mereka telah menggunakan senjata Kaisar kuno. Tubuh Dao sedang menurun. Apakah tubuh asli masih jauh dari kematian?
Beberapa legenda ras kuno bergumam di kejauhan. Mereka yakin situasinya akan berbalik. Yevan mengerutkan kening. Situasinya tidak terlihat bagus. Setelah tubuh Dao menghilang, tidak mungkin ia bisa segera muncul kembali. Mereka harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Dari awal sampai akhir, kami tidak datang ke sini untuk pertarungan hidup dan mati. Mata Huolin berputar-putar. Ketiganya memperoleh keuntungan yang luar biasa, dan itulah mengapa mereka setuju untuk menuju ke selatan. Tidak mungkin mereka benar-benar bertarung sampai mati demi pangeran surgawi. Mereka selalu bersikap asal-asalan. Yevan secara alami tahu bahwa medan perang lainnya adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Pangeran suci dan pangeran surgawi telah lama terluka parah. Setiap kali, itu adalah konfrontasi dengan Great Dao, dan salah satu dari mereka pasti akan jatuh. Sementara itu, tidak ada satupun dari mereka yang terluka di medan perang ini. Dia memahami dengan jelas situasi seperti apa ini. Kita sudah mencapai langkah ini. Jika kamu masih belum menyingkir, jangan paksa aku untuk membunuhmu, kata kilin api dengan dingin. Datang dan cobalah. Jika kamu tidak bisa melewatiku, tidak ada salahnya membunuhmu. Yevan menentang dengan kekerasan yang sama, mengungkapkan niat membunuhnya. Medan perang lainnya telah mencapai momen krusial. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menghalangi atau mengganggu mereka. Setelah membayar begitu banyak, jika dia masih tidak bisa membunuh pangeran surgawi, maka itu akan terlalu suram. Mengaum. Api kilin mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Kepalanya yang berambut biru berdiri tegak, dan dia benar-benar marah. Langit dan bumi segera runtuh saat dia membantai. Dia berusaha sekuat tenaga. Pangeran kuno di sisi ini juga berusaha sekuat tenaga. Tokoh-tokoh terkenal dari ras kuno dan ras manusia dari sekte-sekte besar semuanya merasa khawatir. Hong, Yevan tidak takut. Tangan kanannya gemetar dengan kuat, dan 6 helai kepalan tangan menghantam ke depan. Langit yang tak terbatas meledak, dan aura hitamnya tersebar. Dia menghadapi kilin api secara langsung, ingin menghancurkannya menjadi pasta berdarah dengan satu kepalan tangan. Tidak baik, ekspresi Huolin terguncang. Khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada kakak laki-lakinya, dia pun menyerang. Jari-jarinya yang seputih salju menghancurkan langit, membekas ke arah pelipis Yevan. Di sisi lain, Huang Sudao berbalik dan langsung bergegas menuju Pangeran Suci. Dia tidak bisa hanya menyaksikan Pangeran Surgawi dipukuli sampai mati. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tak satu pun dari kalian yang berpikir untuk pergi. Jika kalian tidak bisa melewatiku, maka semuanya akan sia-sia. Yevan melepaskan api yang sebenarnya dan menggunakan kecepatan ekstrim untuk terus berbenturan dengan Huoliner dan Fire Kilin. Dagingnya merobek kekosongan untuk menghentikan Huang Sudao, dan kemudian mereka bertukar lebih dari 100 pukulan. Semua orang tersentak. Orang ini benar-benar kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Sekarang, ketiga pangeran kuno itu marah, namun dia masih berani bertindak seperti ini dan benar-benar menghentikan mereka. Dapat dikatakan bahwa kedalamannya tak terduga. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu, kata kilin api dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan 9 bentuk kilin. Jenis teknik rahasia ini menyatu dengan teknik tubuhnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya sejak awal pertempuran. Kamu pikir aku takut padamu? Yevan tidak takut. Dia membuka mulutnya dan meraung, auranya melahap gunung dan sungai. Dia tidak hanya menghadapinya sendirian, dia juga menyapu Huoliner dan Huang Sudao. Menggabungkan kekuatan untuk melawan orang sepertimu adalah tindakan yang tidak menghormati kami berdua. Aku ingin berdebat denganmu sendirian untuk memverifikasi daoku. Tapi tidak hari ini. Aku tidak bisa membiarkan pangeran kekaisaran mati, kata Huang Sudao dengan tenang. Kalau begitu ayo bertarung. Jika aku tidak berhati-hati, aku mungkin akan membantai 1 atau 2 dari kalian. Jawab Yevan. Arogan. Bahkan wajah cantik Huolin mengungkapkan niat membunuh. Hong, pertarungan besar antara hidup dan mati dimulai. Namun, perubahan mengejutkan terjadi saat ini. Kaisar Hitam dan yang lainnya menggunakan formasi besar untuk menjebak setengah Sein dan 8 jenderal. Awalnya, mereka seimbang, tapi sekarang, kekuatan eksternal ikut campur. Sebenarnya itu adalah seorang ahli manusia yang membantai dengan kereta perang kuno berwarna emas. Niat bertarungnya melonjak dan bergemuruh saat dia menembus langit. Dia langsung menuju ke formasi besar. Sosok agung berdiri di atas kereta perang. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan tatapannya seperti kilat dingin. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah saat dia melesat ke langit seperti seorang kaisar surgawi. Di sekelilingnya, 9 naga sejati melingkari, 9 burung phoenix abadi mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. 9 harimau putih mengaum ke arah bulan. Kecemerlangan mereka menutupi matahari, membuatnya tampak seperti seorang kaisar surgawi yang turun ke dunia. Wang Teng, itu sebenarnya dia.
Setelah bertahun-tahun, dia telah dikalahkan berulang kali. Dia tidak muncul di dunia selama 10 tahun. Aku tidak menyangka dia akan membunuh jalan keluarnya hari ini. Dia pernah menjadi keajaiban surga yang tiada taranya yang dikenal sebagai North Emperor. Dia dihormati sebagai salah satu pemuda terkuat di umat manusia. Namun, sejak dia dikalahkan oleh Ye Fan, dia tidak dapat pulih. Tidak ada yang menyangka dia akan keluar hari ini dan menghancurkan formasi dengan kereta perang Celestial Emperor. Dia merobek sudut formasi dan membalikkan keadaan. Sebenarnya hajingan inilah yang mengacaukan segalanya. Kaisar Hitam sangat marah. Dia telah menggunakan semua platform formasi di kota kebajikan sejati dan semua materi ilahi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di tempat ini, dia hanya bisa menggunakan material biasa untuk mengukir formasi. Ia hampir tidak mampu melawan 8 jenderal ilahi, tetapi ia akan runtuh setelah waktu yang lama. Dia pikir dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi dia tidak menyangka North Emperor akan datang. Lubang semut terakhir muncul dan menghancurkan formasi besar tersebut. Di mata semua orang, North Emperor seperti pisau panas yang menembus mentega. Dia merobek sudut formasi pembunuhan dan menerobos ke medan perang. 8 jenderal dewa bergegas keluar seperti banjir. Bunuh! Teriakan pembunuhan mengguncang langit. Meskipun 8 jenderal dewa telah menderita banyak korban dan banyak dari mereka yang gugur dalam formasi besar Kaisar Hitam, tidak ada satupun dari setengah orang suci yang mati. Mereka semua bergegas keluar. Betapa penuh kebencian. Pangeran Suci hampir membunuh Pangeran Langit. Mata Yetong memerah saat dia mengepalkan tangannya. Pada saat ini, suara pembunuhan mengguncang langit. 8 jenderal dewa semuanya bergegas keluar. Ini adalah bencana besar. Mereka menyerang Pangeran Surgawi, dan ada banyak yang pergi untuk membunuh Ye Fan. Gunakan Tungku Dewi untuk menekannya. Jangan biarkan satu orang pun mendekati Pangeran Suci. Kaisar Hitam berteriak. Li Tian dan Yan Yixi mengaktifkan Tungku Dewi. Itu menyelimuti langit dan bumi dan melepaskan kekuatan suci yang tak terbatas. Namun, beberapa dari Half Saint juga memilikinya. Mereka menggunakannya untuk melawan formasi tadi. Hong! Cahaya darah meluap ke langit. Tempat ini mendidih saat pertempuran mencapai klimaksnya. Itu adalah pemandangan yang kacau balau. Ada niat membunuh di mana-mana, dan daging dan darah beterbangan ke mana-mana. Wang Teng tertawa dingin. Dia sebenarnya tidak lebih lemah dari pangeran kuno. Tidak diketahui seberapa besar kepahitan yang dideritanya selama tahun-tahun ini. Hari ini, dia benar-benar meletus. Setelah menyerang Kaisar Hitam dan yang lainnya, dia mengemudikan kereta perang emas kuno itu langsung menuju Pangeran Suci. Kamu berani. Ye Fan sangat marah. Pada saat ini, dia menembakkan 2 anak panah hitam satu demi satu. Mereka merobek langit dan membunuh setengah orang suci dan 8 jenderal ilahi. Terlebih lagi mereka menghentikan Wang Teng yang tak terhentikan. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki artefak ilahi. Api Kilin tertawa dingin. Saat ini, mereka tidak sedang terburu-buru lagi. Tidak masalah meskipun mereka tidak menyelamatkan Pangeran Surgawi. 8 jenderal ilahi jelas merupakan banjir yang tidak dapat dihentikan. Dia mengeluarkan tombak Heaven Art. Itu juga merupakan artefak ilahi dan menghalangi jalan Ye Fan. Aura menakutkan mengguncang langit dan bumi. Ye Fan tidak punya pilihan selain memanggil kembali panah hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia bahkan mengeluarkan inti batu itu. Tubuh aslinya masuk dan menggunakannya sebagai perlengkapan perang untuk membantai ke segala arah. Tempat ini benar-benar meledak seperti air mendidih. Beberapa artefak ilahi muncul pada saat yang sama, semuanya bangkit kembali. Ini adalah bencana yang menghancurkan. Gunung-gunung runtuh, lautan mengering, bumi retak, dan langit meledak. Tidak mungkin ada sesuatu pun. 8 jenderal dewa menderita kerugian besar. 30% dari mereka tewas dalam pertempuran kacau itu. Namun, para setengah Saint itu terlalu kuat. Mereka telah membantai jalan mereka menuju sisi Pangeran Surgawi dan memberikan pukulan berat kepada Pangeran Suci. Ho! Raungan Ye Fan mengguncang gunung dan sungai. Dia tidak peduli dengan halangan ketiga Pangeran kuno. Rambutnya berdiri karena marah saat dia dengan panik membantai langkahnya ke depan. Segala jenis darah terciprat kemana-mana. Ras kuno jatuh baris demi baris. Seluruh tubuhnya diwarnai merah. Tidak peduli siapa yang datang, aku harus membunuh Pangeran Surgawi hari ini. Mereka yang menghalangi jalanku harus mati. Ye Fan berteriak. Dia menyampaikan keinginannya yang tak tergoyahkan. Dia sangat membenci Wang Teng karena membantu ras kuno. 1062. Ye Fan marah karena kebencian. Matanya menakutkan, dan rambutnya berdiri karena marah. Pada saat genting, semua usahanya sia-sia. North Emperor sebenarnya datang saat ini dan mengacaukan situasi. Mereka semua manusia, tapi Wang Teng tidak datang membantu. Dia datang untuk membalas dendam. Dia mengemudikan kereta perang langsung ke formasi Kaisar Hitam dan membantu 8 jenderal. Dia membalikkan keadaan, yang membuat Dongfang Ye dan yang lainnya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian.
Puff, Ye Fan mengguncang lengannya dan melambaikan tombak emas gelapnya, menyapu ribuan tentara. Kepala ras kuno terbang di depannya. Ujung tombak yang tajam itu seperti ujung pisau. Itu cerah dan mempesona, dan menembus banyak tenggorokan. Kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, dan darah segar mewarnai langit menjadi merah. Ye Fan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh. Dia bertempur ke segala arah melawan 8 jenderal. Kemanapun dia pergi, angin menderu-deru dan darah menghujani. Saat ini, segalanya berubah. Ketiga pangeran kuno mulai menghalanginya, dan dia bukan lagi orang yang menghalangi mereka dan tidak membiarkan dia bergegas untuk membantu. Membunuh. Pada saat ini, mata Ye Fan memerah karena pembunuhan. Ia meneriakkan kata, swastika, dalam bentuk teriakan Dao. Itu berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyapu langit seperti banjir. Ini adalah teknik pembunuhan hebat yang menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Saat menyapu langit dan bumi, pola Dao menyebar, dan mayat terbang ke langit satu demi satu. Puff, Ye Fan meraung ke langit. Suara Dao-nya naik ke tingkat yang baru dan menakutkan. 8 jenderal yang bergegas mendekat jatuh dengan lebat dan kemudian meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Di segala arah, ada mayat 8 jenderal. Mereka jatuh seperti tanaman sedang dipanen dan kemudian roboh. Langit dipenuhi dengan anggota badan yang patah, tulang yang patah, dan darah. Ini adalah dunia yang berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Ye Fan menjadi gila dan menggunakan semua metodenya untuk bergegas maju karena monyet di kejauhan berada dalam situasi yang buruk. Pangeran Suci telah bertarung begitu lama hingga ki darahnya hampir habis. Dia dalam bahaya. Dia dikelilingi oleh Pangeran Surgawi dan beberapa orang setengah Saint. Wang Teng juga mengemudikan kereta perang emas itu ke depan. Dia bisa mati kapan saja. Pangeran Suci telah berada dalam pertarungan hidup dan mati sebelumnya, dan itu berbeda dari pertarungan antara kelompok 3 orang Ye Fan dan Huang Sudao. Hingga saat ini, kekuatan tempurnya hampir habis seluruhnya, dan dia praktis mengering. 8 jenderal, beberapa orang setengah Saint, Wang Teng, dan Pangeran Tian yang tak terkalahkan menyerang bersama-sama. Bahkan keturunan dewa sejati pun akan sulit menolaknya. Di sisi lain medan perang, Kaisar Hitam dan yang lainnya juga berada dalam situasi berbahaya. Karena beberapa Half Saint di antara para penonton akhirnya tidak bisa menahan diri dan menyerang. Tunku Dewi, bunuh dia. Api yang berkobar menyapu, meluap ke langit. Cahaya yang menyala-nyala membakar separuh langit menjadi merah, menyebabkan banyak ras kuno merasa kesal. Tunku Dewi adalah harta langka di antara artefak dewa. Itu adalah senjata yang ditempa oleh Kaisar Heng Yu untuk pendiri Jalan Hasrat Manusia, Sage Agung. Kekuatan destruktifnya sangat besar. Dentang. Tutup Tungku mengeluarkan suara keras, dan hampir menyedot ahli Semi Sage. Seluruh tubuhnya dipenuhi api, dan dia hampir terbakar habis. Ahaha, pertempuran berlangsung sengit, dan suara pembunuhan terdengar di mana-mana. Ada banyak tokoh ras kuno yang bergabung dalam pertempuran, dan mereka semua adalah karakter yang sangat kuat. Hong, Dongfang Ye mengambil tindakan. Klub gigi serigala di tangannya menyapu langit, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Sayangnya, Semi Sage lainnya juga membawa artefak dewa yang rusak untuk melawan, dan pertempuran menjadi semakin sengit. Hati Ye Fan dipenuhi dengan api, dan dia tidak menginginkan apapun selain segera membunuh. Namun, ketiga pangeran kuno menggunakan segala macam metode untuk menghalanginya. Meskipun dia telah membunuh banyak ahli ras kuno, dia masih tidak bisa terburu-buru. Pada akhirnya, dia mengeluarkan suara gemuruh yang jelas, dan fenomenanya muncul, melintasi 9 langit. Ini adalah fenomena rumit yang saling terkait. Sulit untuk melihat dengan jelas, tapi kekuatannya cukup untuk membelah langit. 8 jenderal menderita banyak korban, dan mereka yang tersapu olehnya semuanya berubah menjadi potongan tulang dan darah. Bahkan ketiga pangeran kuno pun terlempar, tidak mampu menghentikannya. Ye Fan melepaskan diri dari kejaran ketiganya. Tombak emas gelap tergantung di atas kepalanya, dan tangan kirinya memegang panah hitam. Tangan kanannya membentuk tinju reinkarnasi 6 jalur saat dia melintasi dunia, membantai jalannya menuju area paling intens. Panah hitam di tangannya menebas ke depan, menembus Semi Sage di langit. Dengan suara dia berubah menjadi kabut berdarah. Pertempuran besar telah mencapai titik ini, dan nyawa manusia tidak lebih berharga daripada rumput. Ada mayat di mana-mana, dan darah ada di mana-mana. Ye Fan menjadi gila karena membunuh. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Pangeran Suci. Wang Teng, serahkan hidupmu. Dia tidak terkalahkan, dan semua orang yang menghalanginya di sepanjang jalan berubah menjadi pasta berdarah. Energi di dalam hatinya berubah menjadi pedang surgawi yang keluar dari mulutnya. Cahaya pedang seputih salju menyapu seluruh pasukan. Jika Wang Teng tidak datang dan menggunakan artefak ilahi untuk menghancurkan formasi besar Kaisar Hitam, situasinya tidak akan terbalik seperti ini. Pangeran Suci kemungkinan besar sudah dipenggal. Sekarang, situasi pertempuran telah terbalik sepenuhnya.
8 jenderal bergegas keluar seperti bendungan yang jebol, dan beberapa semi-sage dibebaskan. Pangeran Suci yang berada di atas angin segera jatuh ke dalam situasi putus asa. Niat membunuh Ye Fan melonjak. Ada gelombang kemarahan di hatinya, dan dia hanya ingin segera menebas pelakunya, Wang Teng. Sebagai manusia, dia sebenarnya berpindah sisi saat ini dan membantu ras kuno, mengubah segalanya di medan perang. Hal ini membuatnya merasa sangat benci. Justru karena inilah ras kuno yang menyaksikan pertempuran menjadi gelisah. Beberapa semi-sage mengambil tindakan, dan situasi saat ini sangat suram. Ada banyak mayat di bawah kaki Ye Fan. Dia sama sekali tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh saat menyerang tentara. Kemanapun dia lewat, darah muncrat dan banyak mayat tertinggal. Bahkan ketiga pangeran kuno tidak bisa menghentikanku. Siapa di antara kalian yang berani bertindak gegabah? Setelah pertempuran ini, aku akan membunuh siapapun yang bergerak meskipun mereka melarikan diri ke 9 surga di luar sana. Petik 2. Monyet itu dalam bahaya. Ye Fan meraung marah, dan suaranya seperti petir yang mengguncang dunia. Itu sangat menakutkan dan mengintimidasi ras kuno. Namun, hatinya sangat tenang. Sebuah manifestasi terwujud. Dewa dan iblis berdiri tegak, menyapu ke segala arah. Langit dipenuhi darah dan tulang-tulang yang hancur, tapi dia tidak menghentikan musuh-musuhnya. Raungannya memang membuat banyak orang tercengang. Setidaknya, hanya ada sedikit penonton ras kuno yang keluar. Mereka semua sangat ketakutan. Ketika mereka melihat betapa tak tertandinginya dia seperti Raja Iblis Muda, kemanapun dia lewat, hujan darah akan turun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, niat membunuh tertinggi muncul di belakang Ye Fan. Jika pedang ini menembus fondasi abadinya, bahkan jika ia memiliki tubuh suci manusia, ia tetap akan mati dengan mengenaskan. Ye Fan tiba-tiba berbalik dan panah hitam melayang di udara. Suara ding yang tajam terdengar, bergema di 9 langit. Dalam pertempuran berdarah ini, seseorang menggunakan harta rahasia dan bertarung langsung dengannya. Ketika dia hendak tiba, orang itu menghalangi jalannya, memutus hubungannya dengan Pangeran Suci. Kamu juga manusia. Ye Fan merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun orang ini berpenampilan seperti ahli ras kuno, ketika dia mengoperasikan seni misterius, kekuatan Dao ofensif yang dia tunjukkan mengandung karakteristik ras manusia. Selain itu, ini adalah manusia kuat yang tidak lebih lemah dari pangeran kuno. Kekuatannya bahkan 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari Wang Teng. Halangannya menyebabkan tatapan Ye Fan menjadi lebih dingin. Pertempuran kinya melonjak saat dia melepaskan serangan terkuatnya. Boom! Orang itu terlempar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ekspresinya aneh, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Cahaya mematikan di kedalaman matanya menghilang saat dia mundur. Ye Fan tidak mau repot-repot mengejarnya. Dia langsung bergegas menuju lokasi Pangeran Suci. Dia menyerang seperti kilat, membantai seluruh dunia. Darah dan tulang ada di mana-mana. Dia menginjak mayat banyak ahli ras kuno saat dia maju, akhirnya tiba di sini. Kata-katanya barusan juga membuat marah Fire Kilin. Dia dengan dingin berkata dari jauh. Kamu mengatakan bahwa bahkan ketiga pangeran kuno tidak dapat menghentikanmu. Hari ini, aku akan melawanmu sendirian. Di sisi lain, Pangeran Suci sudah berusaha sekuat tenaga dan terluka parah. Beberapa orang setengah suci, Wang Teng, yang mengendarai kereta emas kuno, dan Pangeran Suci, yang memiliki kekuatan garis keturunan nomor 1 di dunia, menyerang bersama-sama. Dia berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Kondisi fisiknya sama sekali tidak optimis. Pangeran Suci memandang Ye Fan dan berkata, mungkin sudah waktunya untuk pergi. Kalian pergi duluan, aku bisa membunuh Pangeran Suci. Ye Fan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Teng dan orang lain yang tidak jauh lebih lemah dari pangeran kuno. Matanya menakutkan. Kemarahannya terhadap kedua orang ini melebihi kebenciannya terhadap Pangeran Suci. Di saat genting ini, para pakar ras manusia justru ikut campur. 2 ahli hebat datang sekaligus. Biasanya, mereka tidak akan keluar, tetapi mereka tiba pada saat ini. Tatapan Ye Fan menyapu banyak penonton. Banyak orang dari sekte besar di wilayah selatan tidak keluar. Melihat tatapannya, banyak orang menundukkan kepala. Adapun Daois Li dan yang lainnya, mereka sudah bersembunyi di suatu tempat. Namun perbedaannya adalah ras kuno akan mengirim orang keluar dari waktu ke waktu, membentuk kontras yang tajam. Di kejauhan, Li Heishui dan Li Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hanya 2 orang dari ras manusia yang menyerang mereka. Ye Fan menarik pandangannya. Hal ini tidak bisa disalahkan pada sekte domain selatan. Jika mereka bukan setengah suci, maka mereka juga akan mendekati kematian. Mereka memang punya kesulitannya masing-masing. Beginilah keadaan dunia saat ini. Semua orang dalam bahaya. Bahkan jika hanya aku yang tersisa, aku akan membunuhmu. Ye Fan menatap Pangeran Surgawi. Matanya sangat terang, memancarkan sinar cahaya.
Beberapa Halfsain mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Pangeran Suci sudah terluka parah. Menghadapi kemauan yang kuat dan niat membunuh, jantungnya berdebar kencang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Tidak mungkin dia datang ke dunia ini. Hari ini, kalian semua akan mati. Seekor harimau tidak akan jatuh meskipun mati. Dengan statusnya, meskipun dia takut, dia harus berbicara dengan paksa. Seperlima dari ras kuno bersahabat dengan ras manusia. Setelah melihat perkembangan ras manusia selama bertahun-tahun, mereka tergerak. Seperlima lainnya bersikap netral, sedangkan 3/5 sisanya sangat bermusuhan. Kini, Yaifan telah mengintimidasi sebagian penonton, namun masih ada beberapa yang ingin turun dan menyerang mereka. Boom! Fire Kilin tiba dan menebasnya dengan tombaknya. Ini adalah artefak suci. Bilah tombak seputih salju itu sebesar pintu. Puluhan ribu tanda dao menggantung saat menekan Yaifan. Dentang. Yaifan memegang panah hitam di tangan kirinya dan menghadapi pedang tombak yang mempesona. Tangan kanannya membentuk tinju 6 jalan reinkarnasi dan meninju ke arah dahi api kilin. Bunuh mereka semua untukku. Pangeran Surgawi berteriak dengan dingin. 8 jenderal itu meraung serempak. Raungan mereka menghancurkan puncak utama yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tanah terpencil akan runtuh dan menjadi gurun. Di Jiklan, seorang pria berpenampilan biasa mengerutkan kening setelah mendengar berita itu. Dia berdiri dan berjalan keluar. Apakah kamu akan menyerang? Sebuah fosil hidup bertanya. Ya, kata-kata pria itu sederhana dan tegas. Beberapa fosil hidup tidak keberatan dan tidak bisa berkata banyak. Dunia luar mungkin tidak mengetahui identitas orang ini, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan keinginannya. Pemuda yang biasanya pendiam dan biasa saja ini tiba-tiba berhenti dan berbalik. Kaisar Void tidak pernah lebih lemah dari siapapun dalam hidupnya. Dia menenangkan kekacauan kegelapan, menekan gunung abadi, dan berperang melawan para dewa dari alam luar. Dia tidak pernah mundur. Jiklanku tidak takut pada siapapun, baik masa lalu maupun masa kini. Ada beberapa hal Anda dapat yakin. Petik 2. Di medan perang yang sunyi. Apakah kamu melihat? Mereka tidak berani menyerang sama sekali, tetapi orang-orangku bertambah. Pangeran Surgawi tertawa dingin dan mengalihkan pandangannya ke arah penonton manusia. Dia kemudian mengejek Yaifan. Banyak penonton di wilayah selatan yang menundukkan kepala. Bahkan jika ada ribuan tentara dan kuda, aku akan mengambil kepalamu hari ini. Tatapan Yaifan tajam saat dia memandang Pangeran Surgawi. Dia bahkan mematahkan tombak Fire Kilin. Ahaha, tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar. Ras kuno setengah Sein hancur berkeping-keping oleh telapak tangan. Darah muncrat ke langit. Siapa ini? 8 jenderal itu langsung dilanda kekacauan. Seorang pria berpenampilan biasa yang tidak akan diperhatikan di tengah lautan manusia muncul. Dia membunuh seorang Halfsain dengan tangannya yang telanjang dan bergegas menuju ke sisi Pangeran Surgawi. Teknik kekosongannya telah mencapai puncak kesempurnaan dan mustahil untuk dipertahankan. Dengan suara, telapak tangan Pangeran Surgawi bertabrakan dengannya, menyebabkan sang pangeran terbatuk-batuk darah dan mundur. 1063. Seorang pria dengan tinggi sedang, berpenampilan biasa, dan pendiam tiba-tiba muncul di medan perang. Dari membunuh setengah Sein ras kuno dengan tangan kosong hingga memaksa Pangeran Surgawi mundur sambil batuk darah, kecepatannya begitu cepat hingga membuat mata semua orang kabur. Dia berjalan dalam kehampaan seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Dia dengan cepat melepaskan serangan kedua terhadap Pangeran Surgawi, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Peng! Pangeran Surgawi buru-buru menghadapi musuh. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa lusin zang. Wajahnya seputih salju saat dia mengeluarkan seteguk darah. Semua orang tercengang. Karakter macam apa ini? Dia secepat kilat, namun dia sebenarnya bisa melukai Pangeran Surgawi. Ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Di daerah terlantar yang luas, semua orang menjadi gempar. Kemunculan tiba-tiba orang ini dapat dikatakan sebagai prajurit dewa yang turun dari surga, bahkan melukai Pangeran Surgawi. Kecakapan bertarungnya sangat menakutkan. Sebelumnya, pertarungan hebat Pangeran Langit dan Pangeran Suci memang telah membuatnya terluka parah. Sebagian besar kekuatan tempurnya telah habis, dan dia tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Namun, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilukai oleh orang biasa. Di era di mana orang-orang suci tidak muncul, bahkan dalam keadaan seperti ini, satu-satunya orang yang dapat melukainya secara serius hanyalah para pangeran kekaisaran. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Pangeran kekaisaran, dia adalah pangeran kekaisaran umat manusia, kalau tidak, dia tidak akan bisa melukai Pangeran Surgawi sedikit pun. Pangeran kekaisaran manusia lainnya telah muncul. Arah pertempuran ini benar-benar tidak terduga. Ini menjadi semakin menakutkan, dan orang-orang yang terlibat menjadi semakin rumit.
Semua orang sudah lama memandang Ye Fan sebagai pangeran kekaisaran karena dia memiliki kekuatan tempur yang cukup. Sementara itu, pemuda berpenampilan biasa saja kali ini juga masuk dalam kategori tersebut. Pangeran surgawi benar-benar terlempar terbang, hampir mati dibacok di tempat. Gerakan membunuh laki-laki pendiam itu selesai dalam sekali jalan. Kekuatan pertarungannya mengejutkan semua orang saat dia terus-menerus melepaskan pukulan keras. Gaya seorang pangeran kekaisaran. Tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Jenis serangan kuat ini bahkan membuat pangeran surgawi tidak bisa berkata-kata. Dia terus-menerus mundur, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Banyak bagian tubuhnya terbelah, dan darah terciprat ke langit. Kamu berani. 8 Jenderal Dewa akhirnya bereaksi. Setengah Sein mengambil tindakan, bergegas maju untuk menghentikannya. Bukan karena mereka tidak ingin menghentikannya, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Langit dan bumi bergemuruh. Pemuda pendiam itu menyerang dengan Great Stele Breaking Hand, dan Void Stele muncul. Tubuh Half Sage retak karena tekanan, dan luka berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Tubuhnya hampir meledak di tempat. Half Sein ini sangat kuat dan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mundur, meninggalkan jejak darah yang panjang. Dia membalik berkali-kali dan hampir jatuh. Semua orang terkejut. Pria muda berpenampilan biasa yang tampaknya tidak luar biasa ini telah secara langsung menjatuhkan Half Sein sebanyak 10 kali dengan satu stele masing palem. Kekuatan seperti itu mau tidak mau menyebabkan rasa dingin merambat di punggung seseorang. Sementara semua orang masih terkejut, dia mengikuti pangeran surgawi. Kehampaan tidak terhalang, dan segala sesuatu di dunia ini hanyalah sebuah lorong. Dengan satu langkah, dia muncul tepat di sebelah pangeran surgawi. Pangeran surgawi juga terkejut. Dia dengan cepat membalas, tetapi kultivasi dan kekuatan magisnya sebagian besar telah habis. Dia dikirim terbang oleh orang ini lagi, sambil mengeluarkan darah dewa. Bagus sekali. Bunuh pangeran terkutuk ini. Di kejauhan, Dongfang Ye berteriak keras. Setelah bertarung sendirian hingga saat ini, akhirnya ada seorang manusia menakjubkan yang mengambil tindakan. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat, menyebabkan darahnya mendidih tak terkendali. Membunuh. 8 Jenderal Ilahi terkejut dan marah pada saat bersamaan. Ini benar-benar kedatangan mendadak yang membuat mereka lengah. Dia benar-benar mendekati pangeran surgawi dan terus-menerus melukainya. Mereka melonjak ke depan seperti banjir. Itu dia, orang itu bernama Jizi. Di kejauhan, seorang kultivator manusia akhirnya mengenali identitas pemuda di medan perang. Mereka semua tercengang. Bintang yang sedang naik daun dari keluarga Ji. Lelucon macam apa ini? Ini jelas, seorang pangeran kekaisaran. Seorang master sekte berkata dengan suara gemetar. Jizi, dari keluarga Ji, dia, putra Kaisar Void. Beberapa kultivator tua saling memandang dengan cemas, dan kemudian mereka sangat terkejut. Orang bisa mengetahui arti sebenarnya dari nama tersebut. Mengklasifikasikan karakter seperti itu sebagai bintang baru di generasi muda adalah hal yang konyol dan menggelikan. Ia dilahirkan di era yang kacau dan disegel dalam asal-usul ilahi. Sekarang setelah dia muncul kembali di dunia, dia adalah pahlawan tiada taraf yang bisa bersaing dengan pewaris kaisar kuno. Bagaimana bisa Markis Ungu dan Li Qingsu disebutkan sejajar dengannya? Saya ingat sekarang, saya melihatnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia telah muncul di dunia selama bertahun-tahun, tetapi dia terlalu rendah hati dan tidak pernah melakukan tindakan. Sebuah fosil hidup tiba-tiba terbangun. Seorang pangeran kekaisaran manusia yang terkenal turun ke sini dan memulai pembantaian dalam situasi kacau. Dia meratakan sekelompok besar ras kuno dan maju selangkah demi selangkah untuk menekan dan membunuh pangeran surgawi. Batalkan teknik ilahi, kamu adalah seseorang dari keluarga Ji. Sebaiknya kamu berpikir matang-matang untuk menjadikanku musuhmu seperti ini. Hati-hati terhadap musibah besar yang akan menimpa keluargamu. Pangeran surgawi mundur sambil berteriak. Garis keturunan Void tidak pernah lebih lemah dari yang lain, jadi mengapa aku harus takut akan ancamanmu? Wilayah selatan bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Jizi berbicara dengan tenang. Serangannya menjadi lebih ganas, seolah-olah dia akan meledakkan pangeran surgawi. Semua orang tercengang. Pangeran kekaisaran manusia tidak dapat dihentikan. Pangeran surgawi yang menyedihkan itu terluka dan hampir dibunuh oleh pangeran suci. Sekarang, seorang ahli diam datang dan mengirimnya terbang. Tubuh pangeran surgawi dipenuhi luka-luka, dan tulang-tulangnya hampir patah. Ia justru ditekan oleh Jizi dan mengalami luka berat berulang kali. Hebat, pukul pangeran anjing itu sampai mati. Bunuh dia sampai dia meledak. Bahkan Yan Yixi, karakter yang terhormat dan anggun, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada banyak penonton manusia di daerah terlantar yang luas, tapi tidak satupun dari mereka yang memberikan bantuan. Jizi yang begitu menakjubkan melompat keluar dari kerumunan, membuat semua orang merasa terharu. Seperti yang diharapkan dari gaya pangeran kekaisaran.
Inilah yang dipikirkan semua orang. Bahkan jika para ahli ras kuno memusuhi dia, mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata yang menghina. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Beberapa orang setengah suci bergerak bersama-sama, dan 8 jenderal dewa menyerang dengan panik untuk melawan Jizi. Jika mereka tidak memisahkan keduanya di tengah pertempuran, Pangeran Surgawi akan berada dalam bahaya dan mungkin mati di sini. Pangeran Kekaisaran Manusia tidak ada bandingannya. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat banyak orang. Dia menekan Pangeran Surgawi yang terluka dan bisa membunuhnya kapan saja. Saat ini, semua mata tertuju padanya. Semua orang menahan napas dan tidak berani berkedip. Mereka menatap medan perang dengan gugup, takut melewatkan satu momen pun dalam pertempuran. Meskipun penampilan Jizi biasa saja dan dia adalah orang yang tidak banyak bicara, pada saat ini, dia membuat orang merasa seolah-olah kecemerlangannya telah menembus 9 langit. Dia adalah orang yang sejati dan rendah hati yang bisa menonjol di saat-saat genting. Teknik kekosongan ilahi telah mencapai kesempurnaan di tangannya. 4 lautan dunia berada di bawah kakinya. Dengan serangan keras lainnya, Pangeran Surgawi itu terjatuh ke belakang. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan rambutnya acak-acakan. 8 jenderal dewa dan setengah Saint menyerang secara bersamaan, namun mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa menembus teknik kekosongan besar. Dia ada di mana-mana. Hong. Pada saat genting, Huang sudah muncul. Teriakan burung Phoenix membelah langit saat dia menyerang dengan lengannya. Seolah-olah seekor burung Phoenix abadi sedang melawan langit dan bumi saat dia memblokir Jizi. Pada saat kritis ini, masihlah pangeran kuno yang dapat menunjukkan kekuatan ilahinya. Dia kuat dan mendominasi. 8 jenderal ilahi tidak bisa berbuat apa-apa. Huang sudah menggantikan mereka untuk memblokir Jizi. Saat ini, dia tidak sekonservatif sebelumnya. Jika dia terus bertindak setengah hati, Pangeran Surgawi akan benar-benar terbunuh. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan Jizi. Sayang sekali, dia hanya selangkah lagi. Bahkan Ye Fan merasa sangat disayangkan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pangeran Suci itu mengerutkan kening karena Huo Liner juga sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia mengayunkan tongkat besi hitamnya saat dia berbicara dengan Ye Fan. Kalian mundur dulu. Aku perlu waktu untuk membunuh Pangeran Surgawi, kata Ye Fan. Pangeran Suci itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa membunuhnya, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau tidak, akan timbul masalah besar. Petik 2. Pelangi ilahi muncul. Ye Fan menggunakan teknik kekosongan besar klan Ji untuk memindahkan cairan ilahi dari kolam kenaikan abadi ke monyet. Itu langsung meningkatkan semangatnya dalam jumlah besar dan menghilangkan keadaan putus asanya. Bagus, ayo kita bunuh dia hari ini. Mata Pangeran Suci itu berbinar. Auranya mampu melahap gunung dan sungai, hingga membuat para setengah Saint itu mundur ketakutan. Wang Teng berdiri di atas kereta emas dan mundur sangat jauh. Dia tidak bergerak maju karena dia merasa tempat ini sangat berbahaya ketika Jizi muncul entah dari mana. Sementara itu, ahli manusia misterius lainnya juga bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Boom! Pertarungan Ye Fan dengan kilin api menyebarkan api perang ke Pangeran Surgawi. Dia langsung membunuh jalannya. Pangeran kuno juga tidak bisa menghentikannya, jadi dia maju dengan paksa. Akhirnya, Huo Lin Er juga mulai bergerak. Setiap helai rambut birunya bisa meruntuhkan langit. Wajah halusnya sangat dingin, dan matanya yang berair dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menekan Ye Fan. Di dunia ini, ada legenda bahwa jika saudara kandung dari Gua Kilin Api bekerja sama, mereka tidak akan ada bandingannya di bawah langit. Tidak sesederhana 1+1, mereka bisa menyebar ke seluruh dunia. Setelah mata Ye Fan memerah karena pembunuhan, dia masih tidak takut bahkan ketika menghadapi sepasang saudara kandung yang tak tertandingi ini. Dia menggunakan tinju batunya untuk dengan paksa mengambil tombak Fire Kilin. Mengaum. Ye Fan meraung dengan jelas. Tangan kanannya, yang berisi arti sebenarnya dari 6 jalan reinkarnasi, melancarkan serangan yang menghancurkan bumi yang hampir menekan tubuh kecantikan Huo Lin yang tiada taraf. Dia melangkah maju dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Dia sendiri yang memimpin seluruh medan perang menuju Pangeran Surgawi. Dia berhasil menyapu bersih 8 jenderal dewa dan sesekali bertukar serangan dengan para setengah Saint. Darah pertempuran di tubuhnya mendidih. Namun, ada satu hal yang kurang baik. Di antara para penonton ras kuno, beberapa orang setengah suci yang sangat kuat telah memasuki medan perang. Mereka sangat cepat dan ganas. Ini adalah kehebatan pertempuran yang menakutkan. Terlebih lagi, pasukan 8 jenderal dewa tidak ada habisnya dan telah menenggelamkan tempat ini. Pangeran Surgawi baru saja memulihkan sedikit vitalitasnya, tetapi dia terlibat dalam pertempuran sengit lagi. Ye Tong dan yang lainnya juga dalam bahaya. Tidak hanya ada setengah orang suci yang menyerang, tetapi ada juga serangan diam-diam dari Wang Teng dan ahli manusia misterius lainnya.
Pertarungan antara Jizi dan Huang Sudao adalah pertarungan puncak yang sesungguhnya. Putra seorang raja kuno melawan putra seorang kaisar dahulu kala. Sungguh pemandangan mengejutkan yang membuat mata para penonton terpesona. Gaya pangeran surgawi sungguh menggemparkan dunia. Sementara itu, Huang Sudao juga begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Dia menghancurkan tanda Dao dan mengenakan armor logam 5 warna. Bulu-bulu Phoenix membumbung tinggi satu demi satu, menenggelamkan langit dan bumi dalam cahaya warna-warni. Pasukan 8 Jenderal Dewa menjadi stabil. Beberapa setengah orang suci yang kuat melindungi pangeran surgawi di tengah. Tidak ada yang bisa mendekat. Dia mengeluarkan sebotol cairan ilahi dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Sendi-sendinya berderak saat vitalitasnya pulih. Bibir pangeran surgawi membentuk senyuman dingin. Apalagi tawanya semakin keras. Kata-katanya sangat dingin ketika dia berkata, "Pada titik ini, kalian semua tidak berdaya untuk membalikkan keadaan." Baru saja, jantung daunnya tidak stabil dan dia hampir dipukuli sampai mati oleh tongkat besi pangeran suci. Lalu, dia hampir dibunuh oleh Jizi. Saat ini, pasukan telah berkumpul di sekelilingnya. Pangeran surgawi telah benar-benar tenang. Matanya sangat menakjubkan saat dia memutuskan untuk melenyapkan musuh-musuh besar ini. Ye Fan mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Situasinya tidak baik. Dia ditahan oleh saudara kandung dari Gua Api Kilin. Setelah keduanya bergabung, kecakapan bertarung mereka melonjak melampaui imajinasi. Kalian pergi dan bunuh pangeran surgawi. Aku akan menghentikan yang lainnya. Ye Fan mengirimkan suaranya ke Jizi dan Pangeran Kera Suci. Dia meraung dengan marah dan mengaktifkan fenomenanya. Ia menyapu 3000 dunia dan berperang melawan 9 surga. Fenomena buram dan tidak jelas muncul satu demi satu. Mereka sangat menakutkan dan menyapu Huang Sudao. 8 Jenderal Dewa dan beberapa setengah suci yang menjebak monyet itu diseret, mengumpulkan semua musuh besar ke sisinya. Semua orang tercengang. Seberapa kuat kehebatan pertempuran ini? Dia harus bertarung melawan begitu banyak pangeran kuno sambil menahan serangan dari 8 Jenderal Dewa dan setengah orang suci. Apalagi dia harus menghadapi serangan Wang Teng dan ahli manusia misterius. Itu benar-benar menantang surga. Boom! Dengan semua orang menyerang bersama, tidak peduli seberapa kuat berbagai fenomena itu, Ye Fan tidak dapat menahannya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah, tapi dia dengan paksa menelannya kembali. Ia sedang mendekati kematian. Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan legenda seperti itu. 3 pangeran kuno menyerang bersama-sama, 2 manusia ahli yang tidak jauh lebih lemah darinya menyerang dari samping, dan ada juga beberapa setengah suci dan 8 jenderal dewa. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dewa, dia akan tetap mati dalam pertempuran. Seorang pakar ras kuno mencibir. Ye Tong merasa cemas. Dia tahu bahwa tuannya telah jatuh ke dalam situasi putus asa dan mungkin mati. Bersama dengan Litian dan yang lainnya, dia mengaktifkan Tungku Dewi untuk memblokir 8 jenderal dewa untuk mencegah lebih banyak orang bergegas. Membunuh. Pangeran surgawi itu meraung. Setelah melepaskan diri, seluruh tubuhnya terbakar dan naik kembali ke puncaknya. Rambut emasnya bersinar cemerlang saat dia menyerang pangeran surgawi. Namun, ada juga ahli yang mengawasi sisi ini. Setengah Saint terkuat telah berkumpul di sini. Selain itu, pangeran surgawi layak memiliki garis keturunan nomor 1 di dunia. Saat ini, dia hampir pulih ke puncaknya. Pangeran surgawi mencibir dengan kejam dan berkata, "Orang itu pasti akan mati. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo, aku akan menghabisi kalian semua." Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ye Fan berada dalam bahaya besar. Dia diserang oleh 1000 tentara. Sekalipun beberapa fenomenanya tidak ada bandingannya di dunia ini, masih ada bahaya kematian. Darah terus melonjak, tapi dia dengan paksa menelannya. Tubuhnya bisa dicabik-cabik oleh banyak ahli kapan saja, dan dia hampir pingsan. "Biarkan aku." Jizi tiba-tiba mundur. Dia tidak banyak bicara. Dia ingin memblokir orang-orang ini menggantikan Ye Fan. Dia tidak hanya telah mengembangkan teknik kekosongan ilahi dengan sempurna, tetapi dia juga telah menciptakan langkahnya sendiri, menyeret semua orang ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Ye Fan tidak tinggal diam. Jizi cocok untuk pertarungan kelompok. Dia untuk sementara bisa membuat semua orang jatuh ke dalam kehampaan seperti rawa dan mengusir mereka. Namun, dia juga menggunakan nyawanya untuk memblokir, jadi dia tidak punya waktu untuk ragu. "Mereka yang menghalangiku akan mati." Ye Fan mengacungkan tinjunya. Tubuhnya telah memasuki inti batu tingkat suci, mengandalkannya untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak bisa dihentikan, dan mampu menghancurkan seorang Half Saint menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Pecahan tulang putih berkilau beterbangan ke segala arah, dan darah segar menyembur kemana-mana. Dia menyerang dan membunuh di tengah-tengah pasukan yang terdiri dari 1000 orang dan kuda. Niat membunuhnya mendidih. Ini adalah pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya seperti ini setelah kembali. Dia harus membunuh pangeran surgawi bagaimanapun caranya,
atau tidak akan ada kesempatan lain di masa depan. Pertama, ada Pangeran Surgawi, dan kemudian ada Ye Fan. Mereka menyerbu bersama-sama, dan setengah orang suci yang paling kuat terbunuh. Wajah Pangeran Surgawi itu seputih salju saat dia mencengkeram pedang surgawi abadi dengan erat. Ye Fan membantai ke segala arah. Anggota badan patah, tulang patah, dan daging beterbangan kemana-mana. Dia seperti dewa kematian yang tak terhentikan saat dia bergegas menuju Pangeran Surgawi. 8 jenderal dewa tidak takut mati. Mereka bergegas dalam arus yang tak ada habisnya, membentuk tembok panjang. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Ye Fan. Daging dan darah beterbangan kemana-mana di depannya. Dia menggunakan mayat untuk membangun jalan di langit, dan banyak mayat ras kuno runtuh di bawah kakinya. Apakah dia benar-benar akan membunuh Pangeran Surgawi? Seseorang di antara penonton bertanya. Dia mungkin benar-benar berhasil, tapi kemungkinan besar akan ada badai besar. Sebaiknya kita bersembunyi jauh-jauh, kata orang lain dengan suara gemetar. Melawanku akan memberimu bencana yang tak terbatas. Belum lagi kamu tidak bisa membunuhku, meskipun kamu berhasil, mungkin tidak ada manusia yang akan memujimu. Pangeran Surgawi mencengkeram pedang surgawi abadi dengan erat. Tatapannya menakutkan saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku sudah mengambil keputusan. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Jadi bagaimana jika seluruh dunia menjadi musuhku? Aku akan menyapu 9 langit dan membuat jalan untuk diriku sendiri. Ye Fan meraung, mengguncang para ahli ras kuno di depannya hingga mereka gemetar. Banyak di antaranya yang langsung meledak, berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. 1064, noda darah merah cerah, pecahan tulang putih giok, dan pecahan senjata melesat di udara, dan menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Medan perang selalu kejam, kepala yang berlumuran darah terbang satu demi satu. Keengganan dan keputusasaan di mata mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Nyawa hilang satu demi satu. Nyawa manusia lebih murah daripada rumput, dan jalur darah dan tulang paling baik diilustrasikan di medan perang. Ini adalah era besar yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Puluhan ribu ras keluar pada saat bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Kebangkitan ras atau orang manapun tidak bisa membuat kita tenang. Dari awal pertempuran hingga sekarang, bahkan Ye Fan pun terluka. Kurangnya energi darah emas tidak berarti bahwa dia tidak mempertaruhkan nyawanya. Dia melakukan semua yang dia bisa dan menggunakan segala macam teknik menakjubkan untuk mengubahnya menjadi tanda Dao. Sepanjang perjalanan, darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Pada titik ini, matanya sudah merah. Dia bermandikan hujan darah saat dia maju. Ye Fan percaya pasti ada orang yang curiga dia telah kembali. Bahkan jika tinju reinkarnasi 6 Dao dan segala jenis fenomena secara diam-diam menyatu dan tidak benar-benar muncul, mereka masih dapat melihat satu atau dua hal. Dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya untuk menghindari menarik lebih banyak orang dari ras kuno. Pertempuran di pegunungan Broken Heaven saat itu membuatnya menggemparkan dunia, namun juga membuat beberapa ras kuno sangat membencinya. Hong, tinju Ye Fan menyerang, dan 8 jenderal dewa meledak dalam jumlah besar. Energi jahat menelan segalanya saat keengganan dan raungan mengguncang langit. Daging dan darah beterbangan ke segala arah. Tubuh aslinya memasuki inti batu, yang setara dengan memakai jubah suci. Itu memblokir harta magis dan senjata yang memenuhi langit. Kemanapun dia lewat, tumpukan mayat dan tulang berjatuhan terus-menerus. Meski begitu, Ye Fan sudah lama terluka. Ada pula setengah Sein yang memiliki serangan mengerikan yang mampu menembus ruang hampa dan melukainya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang dibunuh Ye Fan. Medan perangnya sangat kejam. Jika seseorang ingin menang pada akhirnya, hatinya harus sekuat baja. Tanpa belas kasihan dan simpati, satu tindakan lembut pun akan mengakibatkan kematian. Pangeran Surgawi sangat ketakutan. Orang di depannya tidak takut mati dan bergegas seperti dewa iblis. Aura melahap gunung seperti itu hampir mencekiknya. Kalian semua, serang, bunuh dia. Pangeran Surgawi berteriak. 8 jenderal ilahi tidak takut mati. 70 hingga 80% dari mereka tewas dalam pertempuran ini, namun para penyintas masih terus maju, terutama para Half Saint yang menyerang dengan senjata suci. 2 anak panah hitam melayang di udara, melindungi kepala Ye Fan. Dia memegang tombak emas gelap dengan kedua tangannya, menyapu ribuan musuh. Darah Dao berjatuhan, dan tak terhitung banyaknya anggota tubuh yang terpenggal berjatuhan. Pada titik ini, Ye Fan tidak mungkin mundur. Meskipun dia dikepung dan terluka parah, dia tetap menyerang ke depan. Akhirnya, dia bertemu dengan Half Saint yang kuat. Half Saint ini membawa perisai aneh dan menghantamkannya ke arahnya. Ki suci berputar-putar di sekitarnya, dan bahkan lebih berat daripada gunung. Retakan. Meskipun energi darah Ye Fan tidak sekuat sebelumnya, dia masih bergejolak. 2 sinar cahaya seperti obor keluar dari matanya. Tombak di tangannya menusuk ke depan dengan sekuat tenaga, dan dengan perpaduan gambarnya, dia melepaskan serangan terkuatnya. Perisai kuno itu hancur.
Ahaha, teriakan nyaring bergema di langit. Ujung tajam tombak itu menusuk dadanya, dan tubuh Half Saint itu terkoyak-koyak. Dia meninggal di tempat, dan darah segar berceceran di mana-mana. Matanya dipenuhi keputusasaan. Di sisi lain, Pangeran Surgawi juga mempertaruhkan nyawanya. Dia seperti harimau dalam kawanan domba, menyembelih ke segala arah. Batang besinya mematahkan tulang dan tendon 8 jenderal ilahi. Dia maju ke depan dengan langkah besar. Meski kondisi tubuhnya sedang tidak baik, namun amarah yang terpendam masih ada di dalam hatinya. Auranya seperti gunung, dan Pangeran Surgawi di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tidak ada waktu lagi, Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada satu detik pun yang terbuang sia-sia. Jizi menggunakan hidupnya untuk memblokir. Dia membuang Huang Sudao, Huo Liner, dan yang lainnya ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Orang-orang itu bisa kembali kapan saja dan membuat tubuhnya meledak. Saat ini, fenomena Ye Fan muncul sekali lagi. Masing-masing dari mereka sangat kabur, tetapi kekuatan mereka sangat besar, mendominasi hingga ekstrim. Banyak dari 8 jenderal dewa terbunuh hingga mayat mereka tidak tersisa. Mereka membantai hamparan luas langit dan bumi, dan sebuah ruang kosong muncul di depan mereka. Bunuh! Teriakan pertempuran mengguncang langit. Tentara tidak takut mati dan bergegas mendekat. Bangkit! Ye Fan berteriak keras. Gambarannya diaktifkan, dan Pangeran Suci terlempar keluar. Dia melewati kehampaan dan dipindahkan ke sisi Pangeran Surgawi. Pangeran Surgawi, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Saya hampir pulih setelah meminum ramuan ilahi. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu kali ini. Pangeran Suci juga kejam. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan dia tidak bisa tidak menjadi gila. Dentang. Bilah surga abadi yang seputih salju dan gada hitam legam saling bertabrakan. Suara logam bergema ke segala arah, hampir menyebabkan banyak jiwa penonton meninggalkan tubuhnya. Kedua pangeran kuno telah memulai pertarungan tiada taraf mereka untuk mendapatkan supremasi. Ye Fan mengaktifkan gambarnya dan menggunakan travel formula. Dia sangat cepat hingga ekstrim, dan bahkan waktu seolah berhenti. Dia merobek kekosongan dan dengan cepat mendekat. Namun, saat ini, 8 jenderal ilahi ada di mana-mana. Beberapa Half Saint berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya. Meskipun travel formula dapat melakukan perjalanan ke setiap sudut dunia dengan kecepatan ekstrim, jumlah orangnya terlalu banyak. Dimanapun dia muncul, itu akan menjadi pertempuran. Beberapa orang setengah suci memberikan peringatan pada angin dan membungkus roh mereka di sekujur tubuhnya. Ini adalah teknik pertarungan yang tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Boom! Di kejauhan, kehampaan runtuh saat Huang Sudao melarikan diri. Dia berubah menjadi Phoenix abadi dan menghancurkan kubah surga. Wajah Jizi memerah, dan bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Dia menderita luka serius. Akhirnya, seseorang berhasil lolos dari dunia teknik rahasianya. Pada saat yang sama, dua dunia lainnya hancur. Fire Kilin dan Huo Liner juga bergegas keluar satu demi satu, membunuh jalan keluar mereka dari rawa. Haha, Pangeran Surgawi tertawa dingin dengan niat membunuh yang melonjak. Saat ini, dia penuh percaya diri sambil berteriak. Tidak ada yang bisa diubah. Kalian tidak berdaya dan semua akan mati di sini. Sosok Jizi menjadi tidak stabil. Dia batuk darah dan mundur. Semakin banyak orang yang membebaskan diri. Huang Sudao dan dua pangeran kuno lainnya mengejar Ye Fan. Pangeran Suci, hari ini, aku akan memenggal kepalamu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mengorbankan mereka ke surga. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi hidup-hidup. Pangeran Surgawi mengungkapkan senyuman kejam. Heaven Blade seputih salju menebas secara horizontal dan vertikal, membelah langit dan bumi menjadi puluhan bagian. Alam semesta runtuh, dan pancaran pedang itu tak tertandingi. Pangeran Surgawi sangat percaya diri, dan dia menunjukkan semua kekuatannya yang sebenarnya. Ini sebenarnya menjadi sangat menakutkan. Hong, Wang Teng mengendarai kereta perang emas kuno melintasi langit. Pedang emas di tangannya menebas Ye Fan, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi keabadian. Sial, Ye Fan berbalik dan menghancurkan cahaya pedang dengan satu serangan tombak. Tombak emas gelap menyapu langit dan bumi, mengeluarkan pancaran cahaya ilahi yang abadi. Puff, Wang Teng memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh dari kereta perang emas kuno. Dia buru-buru mundur beberapa ratus zang jauhnya. Kilatan cahaya seperti ular melesat, menusuk ke bagian belakang kepala Ye Fan. Langit runtuh dan bumi terbelah, kekuatannya sangat menakutkan. Dia pindah ke samping, serangannya hilang. Pakar manusia yang identitasnya tidak diketahui itu menghilang dalam sekejap, menghilang di kejauhan. Membunuh. Huang Sudao, Kilin Api, dan Huo Liner mengambil tindakan dan ingin terlibat dengannya lagi. Sementara itu, Jizi memuntahkan seteguk besar darah dan mengejar mereka, tapi dia tidak bisa menghentikan mereka bertiga sekaligus. Haha, tatapan Pangeran Langit menjadi semakin mengintimidasi.
Dia tertawa dingin dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Dia tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata. Merusak, Yevan berteriak dan menyalurkan karakter, gerakan, dengan sekuat tenaga, menampilkannya secara ekstrim. Pola dao tanpa batas terbentang dari bawah kakinya dan terjalin dengan lokasi Pangeran Surgawi. Desir, keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya dan menghilang dari medan perang. Yevan mempertaruhkan seluruh kultivasinya untuk menampilkan seni rahasia ini hingga batasnya. Dia tidak hanya hampir berubah menjadi cahaya, tetapi dia juga membawa Pangeran Surgawi bersamanya. Tidak baik, banyak anggota ras kuno berteriak. Yevan dan Pangeran Surgawi muncul di langit puluhan mil jauhnya pada saat yang sama dan terlibat dalam pertempuran sengit. Esensi, energi, dan semangat Yevan meningkat hingga ekstrim saat dia bertarung sampai darahnya mendidih. Pangeran Surgawi meraung dan melambaikan pedang surga yang abadi. Cahaya seputih salju menyerbu ke 9 langit, tapi dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Dia sebenarnya sedang ditekan. Yevan menyerang dengan sekuat tenaga. Satu tombak membelah kulit kepala Pangeran Surgawi. Jika bukan karena senjata suci Pangeran Surgawi yang melindunginya, kepalanya akan terbelah. Yevan menahan amarahnya, dan kecepatannya semakin cepat. Setelah mengaktifkan seni rahasia garis, tubuhnya hampir berubah menjadi seberkas cahaya, dan persendian Pangeran Surgawi terus berderit. Dia batuk darah dan terjatuh ke tanah beberapa kali. Di kejauhan, semua orang tercengang. Pangeran Surgawi terlalu menyedihkan hari ini. Dia dipukuli oleh 3 orang, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Membunuh. Jarak puluhan mil bukanlah apa-apa. Pasukan 8 jenderal menyerbu seperti banjir. Huang Sudao, Fire Qilin, dan yang lainnya bahkan lebih cepat dan tiba dalam sekejap mata. Ke kota kebajikan sejati, Yevan diam-diam mengirimkan pesan kepada Pangeran Suci, Jizi, dan Kaisar Hitam karena dia mendapat firasat bahwa seorang suci akan segera tiba. Pada saat ini, kendali Yevan terhadap karakter, gerakan, telah mencapai puncak kesempurnaan. Pola dao di bawah kakinya terjalin dengan cahaya cemerlang. Pada saat ini, teknik rahasia ini telah berkembang ke tingkat yang ajaib. Yevan mengeluarkan platform formasi dan menggunakan karakter, gerakan, untuk memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pangeran Surgawi memasuki gerbang alam dengan karakter, gerakan, dan menghilang dari medan perang. Apa? Ini buruk. Semua orang dari ras kuno panik. Tidak peduli berapa banyak dari 8 jenderal dan setengah orang suci yang ada, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Musuh membawa pergi Pangeran Surgawi. Hanya surga yang tahu kemana tujuan mereka. Pada saat yang sama, Pangeran Suci, Jizi, dan Kaisar Hitam semuanya membuka gerbang alam dan menghilang dari dunia ini. Boom! Hampir pada saat yang sama, kekuatan seorang suci kuno meledak dan menghancurkan langit dan bumi. Namun, itu tidak bisa mengubah apapun. Yevan sudah tahu selama pertempuran besar bahwa dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu, kemungkinan besar akan menarik beberapa tokoh hebat. Pada saat genting, mereka mungkin mengambil tindakan untuk menghentikannya, sehingga membuat semua upaya mereka sia-sia. Tapi sekarang, bahkan orang suci pun mungkin tidak dapat segera menemukannya dengan melewati kehampaan. Jika itu adalah medan perang lain, mereka dapat membunuh Pangeran Surgawi secara efektif. Selama proses ini, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka bertarung sampai mati dalam kehampaan yang gelap dan hampir menerobos jalur spasial. Yevan mengaktifkan avatarnya, menstabilkan segalanya, menutupi dirinya di dalam. Pertarungan besar antara hidup dan mati. Reputasi Pangeran Langit sebagai orang dengan garis keturunan nomor 1 di dunia bukanlah sesuatu yang tidak layak diterimanya. Dia menembakkan segala jenis cahaya untuk memblokir serangan fenomena tersebut dan hampir melarikan diri ke dalam kehampaan tanpa batas beberapa kali. Pada akhirnya, cahaya bersinar dan mereka muncul kembali di dunia nyata. Mereka sekarang berada di pegunungan di luar kota Paragon sejati. Pangeran Surgawi, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Yevan menyingkirkan tombak emas gelapnya dan menggunakan tinju reinkarnasi 6 jalan. Energi darah emas memenuhi langit dan menenggelamkan segala yang ada di depannya. Itu benar-benar kamu. Pangeran Surgawi terkejut dan marah. Dia bertarung dengan sekuat tenaga, tapi dia sudah merasa takut dari lubuk hatinya. Dia jelas-jelas dirugikan. Puff! Di tengah gelombang ki pertempuran emas, lengan Pangeran Surgawi hampir patah. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Kamu bisa tinggal di sini untukku. Pangeran Suci muncul dan melangkah keluar dari gerbang alam. Dia kebetulan melihat Pangeran Surgawi dikirim terbang dan dihancurkan dengan tongkat besinya. Bang! Pangeran Surgawi berteriak dengan sedih. Dia hampir terbelah dua di bagian pinggang dan seluruh tubuhnya kejang. Gerbang luar angkasa lain terbuka, dan Jizi keluar. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang dengan tangan penghancur monumen besar, mematahkan banyak tulang rusuk Pangeran Langit. Kemudian, dia terpaksa mundur karena gelombang kejut tersebut. Pangeran Surgawi berteriak dengan sedih.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah dewa. Sejak dia muncul, dia telah menjadi penguasa Wastelen Timur dan memandang rendah dunia. Siapa yang berani melawannya? Tapi hari ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia diinjak-injak oleh 3 ahli hebat dan hampir meledak. Boom! Yevan tidak menyembunyikannya sama sekali. Energi darah emas melonjak saat dia mengayunkan kaki kanannya dan menendang pangeran surgawi sejauh ratusan meter. Banyak tulangnya yang patah. Seperempat jam berikutnya, Kaisar Hitam, Ye Tong, dan yang lainnya bergegas keluar dari gerbang alam. Setelah melihat pemandangan ini, mereka semua menangis keras dan mengusap telapak tangan. Yevan, Pangeran Suci, dan Jizi mengepung Pangeran Surgawi dan memukulinya. Setiap saat, darah dewa akan berceceran dan tangisan menyedihkan akan terdengar. 1065. Mengalahkan Pangeran Surgawi. Jika ini terjadi di masa lalu, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi hari ini, hal itu benar-benar terjadi. Yevan, Jizi, dan Pangeran Suci mengelilinginya dalam formasi 3 cabang, terus-menerus memberikan pukulan keras. Peng! Batang besi hitam di tangan Pangeran Suci meluncur keluar seperti naga hitam, membuat Pangeran Surgawi terbang. Punggungnya hampir patah, dan dia mengerang kesakitan saat dia terbang keluar. Dong! Yevan mengacungkan tinju emasnya dan memukul tubuh Pangeran Surgawi dengan keras, membuatnya terbang lagi. Dia memuntahkan seteguk besar darah dewa 5 warna. Jizi juga sangat lugas. Sambil mengangkat tangannya, prasasti kekosongan ilahi muncul dan ditekan ke bawah, hampir membuat Pangeran Surgawi menjadi tumpukan bubur. Darah berceceran di mana-mana. Dengan serangan ketiga Pangeran Kekaisaran, bahkan Putra Dewa pun tidak dapat menahannya. Dia dipukuli dengan mengenaskan, dan banyak tulangnya patah. Tubuhnya berlumuran darah, dan kondisinya sangat buruk. Pangeran anjing ini bahkan membunuh rakyat jelata, membersihkan seluruh kota dari manusia dengan darah. Seberapa dingin darahnya, bahkan mati 100 kali pun tidak akan cukup untuk menebus kejahatannya, kata Li Heishui. Dongfang Ye, Li Tian, dan yang lainnya mengelilinginya. Semuanya sangat bersemangat, dan mata mereka bersinar dengan cahaya hijau. Mereka tidak menyangka bisa menangkap Pangeran Surgawi hidup-hidup. Mereka semua sangat ingin memukulinya secara pribadi. Mata Pangeran Surgawi dingin, dan seluruh tubuhnya kejang. Dia hampir dilumpuhkan oleh Yevan dan Pangeran Suci. Banyak tulangnya patah, dan dia tidak bisa membalas sama sekali. Tidak apa-apa kalau kamu mengejar kami saat itu, tapi sekarang, kamu bahkan lebih tidak terkendali. Kamu membunuh banyak pemimpin sekte manusia, dan bahkan rakyat jelata. Kamu benar-benar tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dongfang Ye memiliki fisik pertempuran ras barbar. Telapak tangannya seperti batu kilangan, dan ketika dia mengayunkannya, aliran udara akan meledak. Pangeran Surgawi batuk seteguk darah. Di sampingnya, Li Tian juga meninju, memukul dagu Pangeran Surgawi. Serangkaian darah dewa memercik, dan dia terbang beberapa meter jauhnya. Pangeran anjing, apakah menurutmu kamu adalah dewa yang bisa memandang rendah dunia dan membunuh siapapun yang kamu inginkan? Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Li Heishui, Dongfang Ye, Li Tian, dan yang lainnya mengelilinginya, meninju dan menendangnya saat mereka memukulinya. Kaisar Hitam tidak senang, dan berkata, Pangeran anjing apa, itu hanya kuning telur, jangan beri dia gelar itu, siapapun yang berbicara omong kosong, Kaisar ini akan marah padanya. Sekelompok orang menyerang. Sangat disayangkan Pangeran Surgawi telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, dia menjadi karung tinju, dikelilingi dan dipukuli oleh sekelompok orang. Pangeran anjing, ini yang kamu dapat karena bersikap sombong. Kamu bahkan berani membantai sebuah kota. Longma mendekat dan menendang dengan kakinya, hampir menghancurkan tengkorak sang pangeran. Aku sudah bilang, jangan sebutkan nama itu untuknya. Kaisar Hitam menamparkan dengan cakarnya. Tentu saja, dia tidak menyerang orang banyak, tapi Pangeran Surgawi. Saat itu, dia terjatuh belasan kali. Bahkan kamu punya hari seperti itu. Bibir Yevan membentuk senyuman dingin saat dia menginjaknya. Manusia tercela. Mata Pangeran Surgawi dipenuhi dengan rasa dingin. Kamu masih keras kepala. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Longma mengangkat kukunya yang seukuran mangkuk dan langsung menempelkannya ke wajahnya. Pangeran Surgawi yang tampan dan tanpa celah, yang bisa dikatakan sebagai pria tercantik di dunia, memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak seperti kepala babi. Jika aku mati, tidak ada di antara kalian yang bisa hidup. Pangeran Surgawi sangat tenang, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Kamu pikir kami tidak berani membunuhmu? Yevan tertawa keras dan menendang keluar, membuatnya terbang seperti bola. Di sisi lain, Pangeran Suci telah menunggu lama sekali. Dia mengangkat batang besi hitam itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya secara horizontal, menghantam tubuh Pangeran Surgawi. Kaca, suara patah tulang terdengar terus-menerus. Saat itu juga, lebih dari 100 tulang di tubuhnya patah dan dia berlumuran darah.
Dia terhempas ke tanah oleh tongkat, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemampuan macam apa yang bisa melawanku secara berkelompok? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang pangeran kekaisaran dan bisa melawanku sendirian? Aku bisa membunuh kalian semua. Kata-kata pangeran surgawi dingin dan wajahnya dingin. Dia tidak mau mengaku kalah sama sekali. Kau tidak berhak mengucapkan kata-kata seperti itu, kata pangeran suci. Pertama, kamu hampir dibunuh oleh pangeran suci. Lalu, kamu hampir dibunuh oleh Cizi. Akhirnya, kamu hampir dipukuli sampai mati oleh Ye Fan. Apa hakmu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, kata Li Tian. Kamu membawa 8 jenderal ke sini dan meminta Huang Sudao dan Kilin Api untuk menyerang tuanku dan pangeran suci. Kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari awal sampai akhir, kaulah yang tidak berani. Kata Ye Tong. Kamu bahkan tidak memiliki 8 jenderal dan pangeran kuno di belakangmu, dan sekarang kamu ingin berbicara tentang bertarung sendirian. Sungguh menggelikan. Bahkan Yan Yixi yang baik hati pun tidak bisa menahan cibiran. Untuk menghindari masalah, kita harus membunuhnya secepat mungkin. Siapa tahu, mungkin ada raja leluhur yang mengejar kita, kata Kaisar Hitam. Itu benar. Ye Fan mengangguk dan langsung meninju dengan tangan emasnya. Pangeran surgawi dikirim terbang sejauh ratusan meter, berlumuran darah. Namun, dia tidak berubah menjadi pasta daging. Meski tulangnya patah sedikit demi sedikit, tubuhnya tidak hancur. Terlebih lagi, persendiannya retak saat dia dengan cepat melanjutkan perjalanan ke atas. Semua orang saling memandang dengan cemas dan mendesah dalam hati. Seperti yang diharapkan dari keturunan dewa yang dihormati oleh semua ras. Memiliki tubuh dengan garis keturunan nomor 1 di dunia bukanlah reputasi yang tidak patut. Di dunia saat ini, hanya ada sedikit orang yang bisa melawan tinju Ye Fan dengan tubuh fisiknya. Pangeran surgawi menahannya dan dapat segera pulih. Itu sangat menakutkan. Kekuatan garis keturunan pangeran anjing ini benar-benar terlalu kuat. Lihat, seluruh tubuhnya bersinar dan suara nyaring Dao Agung berdering. Bahkan luka berat seperti itu akan segera pulih. Dongfang Ye menghela nafas. Hong, pangeran suci mengambil tindakan. Batang besi hitam itu menghantam, sekali lagi mematahkan semua tulang pangeran langit dan menghancurkan organ dalamnya. Namun tubuhnya masih belum berhamburan. Cahaya ilahi bersinar ke segala arah saat dia pulih dengan cepat sekali lagi. Semua orang tercengang. Meskipun pangeran surgawi berdarah dingin dan kejam serta bukan orang baik, mereka mau tidak mau mengakui bahwa potensi garis keturunannya tidak terbatas dan jarang terlihat di dunia ini. Sayangnya, dia menjadi tauge di rumah kaca. Jika tidak, prestasinya tidak akan sebanding dengan kondisinya saat ini, kata Ye Fan. Dia meraih pedang surgawi abadi itu dan mengacungkan pedang panjang seputih salju itu, menebas ke bawah. Dengan suara puh, cahaya berdarah berkedip. Separuh tubuh pangeran surgawi dibelah. Dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, ekspresinya sangat menyeramkan. Darah Dewa 5 warna mengalir ke tanah. Peng! Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kedua bagian tubuhnya dengan cepat sembuh dalam sekejap, menjadi satu lagi. Cahaya abadi 5 warna menyelimuti udara dan suara nyaring Dao Agung terdengar terus-menerus. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak peduli seberapa besar mereka membencinya, mereka harus mengakui bahwa fisik orang ini jarang terlihat selama berabad-abad. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal. Fisik ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bahkan Kaisar Hitam menghela nafas seperti ini. Keluarkan sedikit darah untuk bersaing dengannya dan lihat apakah kamu bisa menekannya dalam semua aspek. Longma berkata pada Ye Fan. Api gosip di dalam dirinya menyala dengan ganas. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ye Fan mengabaikannya. Dia memegang pedang surgawi abadi di tangannya dan bersiap untuk membelah pangeran surgawi. Pangeran suci, kamu harus mengeluarkan sedikit darah untuk bersaing dengannya. Longma mendesak monyet itu. Tidak perlu, dia tidak memiliki hati yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang abadi, dia akan tetap kalah. Kata pangeran suci. Jizi berkata, fisik bukanlah segalanya. Sebelum Great Emperor Vicious mencapai Dao, dia tidak lebih dari manusia biasa. Namun, pada akhirnya, dia menyapu 9 langit 10 bumi, mengejutkan orang-orang kuno dan mempesona orang-orang sezamannya. Petik 2. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Puh. Bilah Ye Fan membelah tengkorak pangeran surgawi, membuatnya mengeluarkan raungan keengganan. Roh primordialnya ingin segera keluar, namun pada akhirnya, ia dipukul mundur oleh tongkat pangeran suci. Hajingan ini memiliki kitab suci kuno pada dirinya. Kaisar surgawi yang abadi meninggalkan terlalu banyak hal baik untuknya. Gali semuanya hari ini, kata Kaisar Hitam. Tengkorak pangeran langit kembali ke tengkoraknya. Kedua bagian tulang depannya sembuh sekali lagi. Seluruh tubuhnya bersinar, memulihkan dagingnya. Dia menolak dengan segala yang dimilikinya, ingin membunuh semua orang. Ye Fan dan Jizi mengambil tindakan bersama, menyebarkan kultivasinya.
Dia tidak bisa membalas, terjatuh lemas di sana lagi. Hati-hati, ada beberapa hal bagus di tubuhnya. Jangan rusak, gali satu persatu, kata Long Ma. Sayangnya, Duande tidak ada di sini. Kalau tidak, master perampok makam ini pasti akan tertarik dengan perbendaharaan tubuh manusia ini. Pak, cakar kaisar hitam teracung dan menghasilkan perisai dari laut reinkarnasi pangeran surgawi. Itu melepaskan kekuatan suci, putih keperakan dan bersinar, kuno dan misterius. Artefak suci ini luar biasa. Selama pertempuran besar, bahkan panah hitam Ye Fan pun tidak mampu menembusnya. Kaisar hitam juga bisa dianggap ahli. Dia menghasilkan botol giok lain dalam waktu singkat. Dia mencabut sumbatnya, dan aroma harum menyebar ke segala arah, membuat seseorang ingin naik. Ini adalah ramuan ilahi abadi, yang dapat meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Kata Pangeran Suci. Dia minum seteguk besar, lalu menyerahkannya pada Jizi. Keduanya menderita luka parah, dan sekarang ramuan ilahi memasuki tubuh mereka dipenuhi cahaya, dengan cepat pulih. Harta karun abadi. Kaisar hitam berteriak kaget sekali lagi. Dia mengeluarkan liontin giok yang memancarkan cahaya abadi ke segala arah. Ini adalah jimat pelindung yang disempurnakan oleh penguasa kuno tertinggi. Memilikinya sama dengan memiliki kehidupan tambahan. Bisa dikatakan itu adalah harta karun ilahi yang langka. Mata Pangeran Langit memuntahkan api. Orang-orang ini memperlakukannya seperti harta karun, terus-menerus mengeluarkan harta ilahi dari tubuhnya. Dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Ye Fan, Pangeran Suci, dan Jizi bertindak bersama, memaksa roh primordialnya. Dibandingkan dengan harta karun eksternal ini, nilai kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi yang abadi jauh lebih tinggi. Nilainya 10.000 buku dewa kuno. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan kitab suci ini. Pangeran Surgawi itu kejam. Dia lebih suka menyalakan lautan kesadarannya daripada membiarkan mereka memeriksanya. Ye Fan dan dua lainnya terus memberikan tekanan. Fondasi abadi Pangeran Surgawi akan berubah menjadi bola cahaya. Ekspresinya sangat jahat, dia tidak mau menyerah. Perhatikan, jangan biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Long Ma berbicara, sangat kejam. Kaisar Surgawi abadi yang agung, dewa yang dipuja oleh semua ras. Pasti ada senjata dewa kuno yang tersisa di dunia ini. Tapi dari kelihatannya, dia sepertinya tidak bisa mengendalikannya. Di mana tepatnya senjata itu berada? Kaisar hitam berbicara sambil menjarah. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa Pangeran Langit tidak memiliki senjata kaisar. Jika tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Senjata Kaisar Surgawi yang abadi benar-benar sangat menakutkan. Apakah senjata itu terkubur dalam debu sejarah atau dikendalikan oleh orang lain? Ye Fan mendesak. Pangeran Surgawi mengertakkan gigi, ingin membakar lautan kesadarannya. Boom! Tiba-tiba, fluktuasi yang sangat mengerikan muncul di ujung cakrawala. Kekuatan suci kuno menyapu seluruh pegunungan, menyebabkan semua orang gemetar. Oh tidak, ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Jika aku mati, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk hidup. Jika kalian ingin hidup berdampingan, kalian harus melepaskan aku. Mata Pangeran Langit dingin. Wajahnya dipenuhi rasa tidak berperasaan saat rasa takut di hatinya menghilang lebih dari setengahnya. Namun, begitu dia santai, Ye Fan mengacungkan pedang surgawi dan menebasnya. Darah ilahi terciprat keluar. Kali ini, tidak hanya tubuhnya terbelah dua, bahkan roh primordialnya pun terbelah. Ahaha, dia berteriak dengan sedih, merasa sangat ketakutan. Raja leluhur kuno telah tiba, dan mereka akan segera bisa menyelamatkannya. Hanya butuh beberapa saat. Kalian semua tidak bisa membunuhku. Dia berkata dengan suara gemetar, penuh keengganan dan keputusasaan. Weng, Pangeran Suci mengacungkan batang besi hitam besar, menekannya hingga gunung-gunung bergetar dan kehampaan bergetar. Dengan suara peng, itu menabrak roh primordialnya, menyebabkan suaranya terhenti. Perasaan ilahinya menjadi kosong. Ye Fan membuka mulutnya dan mengeluarkan desisan, memuntahkan untaian api ilahi cahaya Dao. Mayat dan noda darah Pangeran Surgawi langsung berubah menjadi abu, terbakar abis. Tidak ada yang tertinggal. Kamu telah menembus langit, kata Kaisar Hitam.